Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa mawalah. Usikum bitaqwallahi azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita lanjutkan yang ke-47, kasratul matori wa qilatun nabati. Banyak hujan, sedikit tumbuhan. Mungkin kalau sekarang ya harusnya hujan untuk apa nanam, tapi malah winihnya kena banjir, nggak jadi ditanam, atau longsor sehingga pohon-pohon roboh nggak bisa ditanam. Ini aslinya banyak hujan, tapi mungkin curahnya terlalu deras sehingga menyebabkan tidak sempat menanam, atau memang dipakai air pun, banyak air pun nggak bisa tumbuh. Ini jadi airnya nggak barokah gitu. Mungkin airnya nggak barokah, tapi ya ini juga karena mungkin apa ya ulah manusia ini. Namun mungkin yang paling pokok ya air tetap sifatnya baik, tapi memang tidak bisa bermanfaat gara-gara ya tidak bisa nanam dan lain sebagainya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu hatta tumtiras samaa'u matara. Tidak akan datang kiamat sampai langit menurunkan hujannya dengan deras, sampai mengguyurkan hujannya dengan deras. Banyak hujan. La tuqinu miha buyutul madar. Tidak bisa menahan rumah-rumah madar, rumah-rumah kota. Ya mungkin gendengnya ya kalau dulu sederhana. Model rumah di sana tuh gimana? Rata gini. Rata tanah gitu aja. Kalau kita kan gendengnya bagus, mereka enggak. Maka ada riwayat sholat di atas gendeng, itu maksudnya di atas. Sebenarnya pemahamannya ya atap gitu. Karena mereka memang modelnya sampai sekarang masih ada. Kalau kita temukan di sawah-sawah itu rumah-rumah untuk segudang lah kalau bahasa kita. Jadi kota atasnya rata tanahnya. Dan masih banyak gitu kan ya. Orang-orang Yaman bangunnya gitu. Teman dari Yaman itu cerita masih banyak. Jadi rumah itu di kota, atasnya dikasih tanah. Seperti dulu obennya kita. Lantainya orang Indonesia dulu kan gitu ya. Tanah diratakan, dihaluskan gitu. Persis seperti itu. Itu atap itu gitu dulu. Jadi itu kalau hujan sederhana saja tidak masalah.
Tapi kalau hujannya deras itu tidak mampu. Jadi yang kita haluskan itu kalau hujan sederhana kan Mas. Tapi hujan deras nggak mampu menahan. Jadi tidak bisa menahan rumah-rumah kota yang rata-rata dari tanah itu. Wala tukinnu minha illa buyutus sya'ri. Yang bisa menahan yang dari bulu-buluan. Kalau tanah ini kalah lah, kena air kalah gitu loh. Ya kalau bulu-buluan rata-rata di hutan-hutan masih banyak bulu. Maka yang bisa menahan cuma rumah-rumah di pedalaman itu malah kuat, tidak masalah gitu. Tidak bocor gitu karena mungkin ya bulunya masih banyak bulu-buluan, hewan-hewan sehingga bisa membuat rumah dari itu. Itu enggak jadi masalah, yang jadi masalah hujannya deras gitu intinya. Sehingga rumah-rumah kota enggak mampu menahan hujan tersebut. Ya tadi akhirnya enggak bisa nanam, akhirnya apa? Enggak menumbuhkan. Ini. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu sa'atu hatta yumtaron nasu matara aman. Jadi tidak akan tegak kiamat sampai orang-orang dikasih hujan secara merata. Wala tumbitul ardu syai'a. Namun bumi tidak menumbuhkan apa-apa. Jadi hujan merata tapi enggak menumbuhkan. Ini cirinya. Ya mungkin gara-gara banjir, gara-gara yang lainnya sehingga orang tidak perhatian masalah itu. Fa idza kana al-mataru sababan fi inbatil ardi fa inna lillahi ta'ala an yujida ma yamna'u hadas sabab. Jadi meskipun air hujan itu adalah sebab tumbuhnya bumi, hijaunya bumi, tetapi Allah bisa mengadakan sesuatu, mentakdirkan sesuatu yang mencegah sebab tersebut. Jadi aslinya minum obat sembuh, aslinya teorinya. Tapi minum obat ya ada yang mati gitu loh. Artinya kalau nggak diobati mati. Tapi kadang-kadang ya sembuh. Serba istilahnya ajaib gitu. Masalah hujan demikian, aslinya hujan menumbuhkan aslinya. Tapi Allah Maha Kuasa. Tidak menumbuhkan bisa saja. Kenapa hadisnya seperti itu? Karena ya Allah mampu atas segalanya. Min tarattubi al-musabbabi alaih. Nah, dari akibatnya, jadi menciptakan sesuatu sehingga akibatnya enggak terjadi seperti tadi. Jadi Allah bisa tidak meluruskan hukum sebab akibat gitu. Secara umum kalau rajin itu nanti sukses gitu kan secara umum. Tapi ada yang rajin nggak sukses kan gitu. Secara umum kalau malas gagal, banyak gagalnya. Tapi nanti ada yang malas, kerjanya tidur, minum, khamr, mabuk, ngerusak ya. Kaya terus nggak tahu dari mana ini. Namun secara umum adalah sebab akibat berlaku. Namun Allah Maha Kuasa. Aslinya kalau banyak hujan itu banyak tanaman tumbuh subur. Itu rata-rata. Jadi faktor utama adalah hujan. Namun bisa saja karena hujan nggak tumbuh. Ya mungkin karena tanahnya sudah semakin kalah, terlalu sering digarap mungkin, atau karena
efek-efek kimia-kimia atau karena yang lainnya. Jelas Allah Maha Kuasa untuk melakukan hal itu. Wallahu ta'ala khaliqul asbabi wa musabbabatiha. Allah menciptakan sebab dan akibatnya. La yu'jizuhu syai'un, enggak melemahkan Allah sedikit pun. Sebab itu diadakan oleh Allah, akibatnya juga diadakan oleh Allah. Kalau dihentikan salah satu bisa. Secara umum kalau dihentikan sebab, akibatnya hilang. Tapi tidak mesti pula. Kita contohkan tadi, sebabnya berobat. Kalau ada berobat, ada kesembuhan secara umum. Yang bisa mati juga. Tapi kalau sebabnya dihilangkan secara umum kan gagal. Tapi ada orang yang sudah pasrah nggak berobat malah hidup sehat. Itu ada saja. Karena Allah secara umum melengkapi jasad kita dengan pengobatan secara umum. Jadi secara umum jasad itu pinter lah. Katanya kalau ada virus dia mau membaca dulu, nanti lama-lama bisa menahan virus tersebut. Sekali lagi Allah pencipta sebab dan akibat. Rata-rata hukum berdasarkan sebab akibat. Karena nanti kalau kebanyakan enggak sesuai sebab akibat, kacau nanti. Rata-rata sebab akibat. Kita rajin-rajin nanti insya Allah sukses. Hemat insya Allah tidak akan kerepotan ekonomi. Yang boros kerepotan biasanya gitu. Jadi kadang-kadang orang kelihatannya kalau sedang punya duit itu sudah cepet sekali habis. Orang akan mengatakan nanti paling duitnya habis, dia kebingungan. Ya kenyataan seperti itu. Namun ada kondisi lain tidak seperti itu. Wabil hadisi an Abi Hurairah, dari dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala laitas tisanatu fi Allah tumtaru. Bukanlah paceklik, bukanlah kekeringan itu kalian tidak dihujani, bukan. Dikatakan paceklik, kesulitan itu bukan kalau enggak dihujani. Walakin as-sanatu, tetapi paceklik itu antum toru wa tumtaru wala tumbitul ardu syai'a. Kalian dikasih hujan sering, banyak, deras, cukup secara teori untuk menumbuhkan, tetapi bumi mbak menumbuhkan apa-apa. Itulah yang dikatakan musibah paceklik. Kalau sekedar nggak ada hujan, ya orang kadang-kadang masih bisa berusaha. Apalagi semakin modern sekarang ini. Semakin modern, jadi pengeboran begitu canggih. Atau semakin ya ditemukan titik-titik air. Intinya sudah tidak mengandalkan pada hujan lah. Daerah kami dulu terkenal daerah kekering. Desa kami miskin. Tidak ya, tapi tidak miskin yang digambarkan oleh orang, kadang-kadang keterlaluan orang itu. Gunung Kidul miskin katanya. Coba aja ke Gunung Kidul, ya maju sama aja. Kan dulu ceritanya miskin-miskin gitu. Di daerah kami terkenal miskin karena panennya sekali. Sekarang 3 kali. Dengan adanya sumur-sumur, pemerintah artesis dan sebagainya itu. Ini sekarang mungkin tidak ada hujan itu bukan paceklik. Enggak masalah, bukan problem. Ya meskipun problem tapi tidak seperti dulu. Maka Rasulullah benar mengatakan itu enggak masalah sebenarnya. Tapi yang masalah kalau ada hujan enggak menumbuhkan. Apalagi kalau dengan adanya hujan banjir gitu ya. Harta perdagangan itu ya sudah, orang katanya kalau panas itu paling mengeluh panas gitu. Tapi masih ke pasar orang. Orang itu masih ke pasar beli kalau hujan. Sudah. Jualan itu kadang-kadang enggak laku, jualan makanan. Mungkin laku.
jauh sekali gitu. Mungkin hanya 10% yang laku. Jadi nggak ada yang beli sama sekali. Ini jadi Pak Ceklik boleh mengatakan di sini Rasulullah mengatakan repot Pak Ceklik itu kalau hujan nggak bisa menumbuhkan, kita baru mikir lah, kita harus baru berpikir lah, mau hujan kok nggak tumbuh-tumbuhan, mau ada air kok nggak bisa dimanfaatkan. Ya mungkin diantaranya sebab ulah manusia tadi mungkin merusak alam, banjir dan lain sebagainya, atau memang ya tidak ada apa-apa, yang penting tidak bisa tumbuh, sudah diusahakan gitu tapi nggak tumbuh. Wallahu a'lam. 48 hasrul furat an jabalin min dahab. Hasrul furat menghasilkan atau mengeluarkan al furat. Kalau al furat itu orang Arab, kalau Indonesia sungai apa? Eufrat itu loh. Ya ada sungai besar di Eropa, dunia dua, Tigris sama satunya ini. Kalau kalian baca bahasa Indonesia Eufrat gitu. Kalau orang sini mengatakan Furat, zaman Rasulullah Furat. Kalau sekarang mungkin bahasa Inggris Eufrat itu. Sungai satunya Tigris, termasuk sungai besar di sana. Sungai yang panjang beberapa negeri. Ini dijelaskan tidak kita baca, ada melewati beberapa negara. Sungai Eufrat itu, kalau namanya Furat. Jadi Furat mengeluarkan gunung emas, banyak emasnya gitu. Enggak tahu tiba-tiba keluar mungkin. Ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumus sa'atu hatta yahsiru al-furatu min jabalin min dahab. Tidak akan tegak kiamat, tidak akan datang kiamat sampai Eufrat mengeluarkan gunung dari emas. Artinya emas banyak gitu. Penambangan emas yang banyak. Yaktatilun nasu alaih. Orang-orang berebutan nanti. Jadi tiba-tiba banyak emasnya sehingga orang-orang berebutan, saling membunuh. Fayuqtalu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'una. Nanti yang terbunuh 99%. Jadi kalau yang berebutan 1000 orang, yang hidup 10 gitu. Ya bukan 10 melawan apa? 1000 bukan. Tapi ingin membunuh, dibunuh. Yang berhasil mungkin 1 berhasil bawa pulang. Nanti lagi bunuh, 1 berhasil bawa pulang. Intinya setiap 100 nanti terbunuh 99. Yang selamat 1 dalam perebutan tadi. Ini. Wa yaqulu kullu rajulin minhum la'ali akunu annallati anju. Mungkin aku yang berhasil ini. Pokoknya berangkat, siapa tahu yang 1 dari 100 tadi gitu. Siapa tahu dari 1 dan 100. Ya, kadang-kadang gitu orang itu nekat. Ini kalau perkara mubah boleh-boleh saja. Ada teman kita kan, kemungkinan nanti peluangnya kecil, tapi masuk aja. Kadang-kadang masuk kan gitu. Tidak apa-apa. Kalau ini nggak boleh. Peluang nanti sudah tahu di situ saling bunuh. Yang benar tidak boleh kalau gini. Beda dengan kerjaan, ada tawaran. Pegawai negeri atau pegawai yang lainnya, sekarang namanya apa lain. Yang mubah-mubah, peluangnya kecil, kita masuk tidak apa-apa. Sekolah dikerenkan, peluangnya kecil kadang-kadang. Libya, Jamiah itu kecil sekali. Benar-benar nasib gitu. Tapi kan ini tidak apa-apa, daftar aja, masuk aja. Tapi kalau ini nanti tidak boleh. Siapa? Tapi ini sudah namanya orang. Ya mungkin anggap setengah judi lah. Mungkin aku yang akan selamat. Ini. Walasal maksudu bihadal khobari al-jabali min dahabi anaftu
Yang dimaksud ini bukanlah anaftu al-fitrul, apa? Minyak bumi. Al-aswada, yang hitam. Intinya apa? Ya petrol lah, bahasa kita apa ya? Ya pokoknya minyak bumi, nanti ada bensinnya, ada aspalnya, ada. Bukan itu. Yang dimaksud bukan itu. Karena sebagian penafsir, penyarah mengatakan yang dimaksud hadis tadi adalah minyak. Maka mereka kan kaya minyak toh. Itu penafsiran ini kata mereka. Tapi di sini mengatakan bukan. Minyak itu modelnya gimana sih? Modelnya kita nggak nyambung kok emang. Ya katanya seperti spon gitu. Jadi meresi gitu. Jadi ini repot lah. Yang jelas caranya itu macam-macam. Yang jelas kita nggak nyampe ke sana. Yang jelas itu bukan tafsiran ini. Minyak bumi, nanti ada bensin, ada apa lagi? Aspal, apa lagi? Solar, bensin, solar, nanti aspal. Ada 8 atau berapa lupa kita. Yang terbaik itu apa lupa sudah kita. Dulu kita belajar ya tahu nanti dipilah-pilah. Saringan yang paling disaring yang terbaik apa? Terendah nanti memang aspal. Paling rendah itu aspal. Yang di aspal jalan-jalan. Ini paling rendahnya. Ini. Kama yara dzalika Abu siapa ini enggak begitu jelas ya. Ain ba ya ta itu ya. Wallahu alam nama. Abu Abiyah ta fi apa itu? Fi ta'liqihi ala nihayah. Ketika mentaklik, memberi catatan, komentar, sarah ringkas an-nihayah. Bab al-fitanu wal malahim, masalah fitnah. Nanti di akhir zaman fitnah, rebutan harta, saling membunuh. Ibnu Katsir al-bidayah wa nihayah. An-nihayah Ibnu Katsir. Wa dzalika min wujuhin. Kenapa salah dari beberapa segi? Jadi nggak bisa ditafsirkan itu dengan alasan satu, al-awwalu anan nasa ja'a fihi jabalun min dahabin. Lafadznya adalah gunung emas, emas yang besar, emas yang banyak. Wal fitrul laisa bidahabin alal haqiqah. Fitrul itu bukan emas, benda lain. Fa'inna dhahaba wal ma'dan al-ma'ruf. Zahab itu adalah emas yang kita kenal. Jadi orang nggak ada yang keluar dari petrol tadi diangkat di antara kandungannya emas, nggak ada gitu intinya. Ini kandungannya ada berapa? 8 atau 7 itu yang paling kita kenal ya bensin, solar, aspal itu. Yang lebih tinggi lagi apa ya? Seperti untuk korek itu namanya apa? Yang cair. Iya seperti itu. Lebih tinggi lagi. Jadi kecil tapi banyak. Jadi emas tidak termasuk salah satu dari tadi yang diangkat dari tanah, diambil dari diangkat diantaranya emas enggak masuk dalam tadi. Asani kedua, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam akhbara anna ma an-nahri yatahasaru ala jabalin min dhahab fayarahun nas. Jadi Nabi mengabarkan air sungai nanti mengumpulkan gunung emas. Dia memunculkan gunung emas. Fayarahun nas, orang-orang lihat. Wa naftu awil petrol has minyak. Kalau kita minyak bumi bahasanya istakhraju min batinil ard, dikeluarkan dari dalam bumi.
dalam sekali. Bi alatin min masafatin ba'ih, dengan alat-alat dari jarak yang jauh sekali. Enggak tahu berapa ribu, berapa meter, 100, 200, enggak ngerti. Yang jelas beda. Kalau tadi sungai tanpa alat-alat keluar muncul, ya nggak tahu, mungkin banjir, akhirnya banjirnya hilang, tinggal emasnya gitu, mungkin saja. Namanya takdir Allah. Yang jelas nanti ada emas di sana. Sungai Eufrat. Nah, bahasa Arabnya Furat. Nanti bisa dilihat di internet, Eufrat gitu, nanti sungai apa. Ini lupa sama kita dulu SMA belajar, SMP belajar sungai Tigris, sungai Eufrat, sungai Nil, Gangga. Kalau India Gangga sampai sekarang ya, air sungai suci katanya, sembarang air Gangga. Ini ketiga, alasan ketiga, anan nabiyya khassa al-furatu bihada duna ghairihi minal bihari wal anhar. Rasulullah mengkhususkan sungai ini saja, Eufrat saja, Furat saja. Sungai yang lainnya ndak. Minal bihari wal anhar. Sungai-sungai, laut-laut, danau-danau enggak ada yang disebutkan. Beliau cuma mengatakan satu aja. Wa naftu tadi. Fa ya benar, fa apa itu fa ya. Wa naftu, dan apa, minyak bumi, narahu yustakhraju minal bihari kama yustakhraju minal ard. Ada yang dari laut, ada yang dari bumi. Jadi pengeboran ada yang di darat, ada yang di lautan. Kalau nanti emas itu cuma di sungai Eufrat saja. Ini wabi amakina katsiratin mutaaddidatin, di tempat yang banyak macam-macam. Ya, Rasulullah mengatakan furat, kalau diartikan minyak bumi loh, Indonesia kok ada, seluruh dunia ada, hampir ada kan seluruh dunia. Berarti menunjukkan tidak pas kalau hadis ini diterjemahkan dengan petrol, dengan minyak bumi. Tidak, tetap artinya adalah nanti benar-benar muncul. Kapan? Wallahu a'lam. Ini alasan yang keempat kenapa salah. Anan nabiyya akhbara anan nasa sayaktatiluna indahadal kanzi. Rasulullah mengabarkan nanti ketika muncul itu orang berdatangan ke situ perang, saling membunuh. Walam yahsul, tidak terjadi anahum iktatalu inda khuruji anafti minal furati au ghairihi. Tidak terjadi saling membunuh ketika ada minyak bumi di Eufrat dan yang lainnya. Jadi enggak terjadi saling bunuh. Ya paling berebutan aja ya. Rebutan siapa yang eksploitasi, ya, ngambil, siapa yang ini. Dan itu semua perlu ilmu tinggi, jadi ketergantungan kepada dunia. Maka jangan heran kadang-kadang ya perusahaan luar negeri dulu banyak sekali di Indonesia. Akhirnya Indonesia semakin lama mungkin semakin belajar, ya mungkin semakin bisa untuk mengolah sendiri. Pada awalnya jangan dikatakan mereka kok menyerahkan ke luar negeri hasilnya, mereka yang ngambil. Jadi misalnya prosentasenya itu mereka banyak untungnya gitu loh. Ya memang modalnya juga sebesar itu. Ya keilmunya, modalnya, tenaganya mungkin ngebur tidak dapatkan. Satu bur itu kata miliaran kadang. Ini. Jadi intinya apa? Kita jangan terlalu nyalah-nyalahkan, nggak ngerti posisi.
Ya memang berarti enggak punya. Kalau enggak enggak kerjasama dengan luar negeri mungkin enggak tahu kapan bisa dimanfaatkan kan. Ya meskipun dengan kerjasama dengan luar negeri otomatis untungnya berkurang toh. Tapi enggak apa-apa, kita enggak usah terlalu untung sendiri semua sendiri kan enggak benar toh. Yang penting bisa kita kalau bisa untung besar ya selakuin lama nanti untung besar. Awal-awal untung kecil apalagi zaman perang dulu. Ya, banyak yang komentar masalah Irian Jaya diserahkan ke Irian Jaya emas ya. Diserahkan ke Amerika. Ya banyak hal sebenarnya pertimbangan saat itu. Ya mungkin ada pertimbangan bisnis pribadi dapat untung. Namanya ngegulkan bisnis itu mesti dapat duit. Siapa saja paling pemerintah ngegulkan itu loh. Program pemindahan terminal. Yang ngegulkan program itu mesti dapat duit. Program air bersih di desa-desa. Yang punya program itu apa? Mesti dapat duit. Maka kadang-kadang tandon-tandon desa itu ada yang diisi. Penting proyek. Bahkan di kampung-kampung itu keran itu palsu. Tidak ada paralonnya. Jadi rumah itu dikasih meteran, dikasih keran gini. Itu tidak ada sambungannya kemana-mana. Setiap rumah ada. Dipotoni rumah-rumah sudah dipasangi PDAM. Gitu. Intinya banyak masalah, kita jangan terlalu komentar masalah ini. Untuk Indonesia dulu katanya diserahkan ke Amerika itu ya mungkin perhitungan. Kalau saya yang megang Amerika saat itu kan rebutan dengan Belanda tuh ya. Ya terkenal Indonesia rebutan dengan Belanda. Ya secara teori milik kita tapi kan masih merebut, sudah terlanjur dikuasai mereka. Nah kalau akhirnya ketika dapat Indonesia kan mereka mau masuk lagi, nyerang lagi ya, diserahkan ke Amerika sudah beres. Tidak mungkin berani saat itu Amerika besar. Sampai saat ini masih meskipun katanya melarat, bangkrut, ya tetap saja besar kan. Kembali ke masalah. Jadi terjadi di banyak tempat minyak bumi, padahal nanti emas tadi hanya di Furat atau Eufrat saja. Berarti tidak benar kalau diartikan petrol. Dan petrol ternyata ataupun minyak bumi tidak ada orang saling perang, paling saling rebutan saja. Karena apa ya? Menguasai pun kalau nggak bisa ngambil ya percuma gitu. Tidak ada gunanya gitu. Baik. Bal inan nabiyya naha man hadara hadzal kanza an ya'khudha minhu syai'a. Bahkan Rasulullah melarang mengambilnya nanti. Kalau ada kejadian ini jangan ngambil. Ini kalau nemukan itu jangan ngambil. Jangan ikut-ikutan cari. Kama fi riwayatil ukhra, sebagian riwayat yang lain, An Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu, dari Ubay bin Ka'ab qala la yazalun nasu mukhtalifatun a'naquhum fi talabid dunya. Orang terus-menerus pandangannya beda-beda. Pokoknya enggak bersatu, saling berebutan fitola bidunya. Jadi berselisih leher-leher mereka, maksudnya apa? Selalu berebut gitu. Ini kadang-kadang dengan family kan ya. Dengan family itu rebutan kadang. Dengan saudara, dengan sepupu rebutan. Jadi terus-menerus orang itu tidak bersatu dalam mencari dunia, saling berebut. Ini jadi orang pasti berebut ini dunia ini. Yang repot lagi masalah dakwah berebutan. Jadi dakwah rebutan. Ada dai datang tidak boleh dan sebagainya. Dan dulu Jakarta ramai masalah gitu dulu. Nah, di Saudi teman kita juga kadang-kadang gitu. Gimana sih kok bisa rebutan? Dunia masih mending. Berarti dakwahnya itu dunia saja. Jadi ketika namanya panitia ganti orang kan biasa atau tidak apa-apa. Pengajian bukan milik kita. Kadang ini, kadang itu ustadznya diganti-ganti kan tidak masalah. Kadang-kadang tidak terima. Banyak hal lah. Kita kasusnya teman-teman itu masalah yayasan, masalah yang lainnya. Ini sangat disayangkan sebenarnya kalau rebutan gini.
Amanah itu berat. Jadi megang amanah itu berat. Amanah misalkan megang yayasan, megang masjid, megang yang lainnya. Benar-benar harus ngalah kita. Kita benar-benar memperhitungkan masjid tadi, yayasan tadi. Bukan memperhitungkan pribadi. Yayasan bagaimana jalan. Meskipun mungkin banyak hal yang kita kurang cocok. Maka Ibnu Baz ditanya tentang gambar-gambar itu, video ceramah lewat video mengatakan, saya khawatir ini termasuk larangan dalam gambar. Tapi kalau teman-teman semua menganggap bagus, ya silakan. Dia cuma mengatakan saya khawatir termasuk larangan gambar gitu loh. Kan ada larangan gambar loh. Jangan-jangan larangan gambar. Tapi kalau intinya kita punya pendapat ini itu untuk kebaikan bersama itu yang kita perhatikan. Jangan sampai rebutan dunia, apalagi rebutan masalah agama, rebutan khotib, rebutan takmir, rebutan pokoknya masalah dunia apa agama itu harus kita jauhi sejauh-jauhnya. Ya, maka kita milih iman Rasulullah, imam misalnya Rasulullah menggariskan gini-gini, ya rapat ya itulah dipakai, beres nanti. Kalau nggak ada patokan kacau. Sekali lagi orang terus-menerus berebutan dunia, dan bahkan kadang-kadang ini masalah dakwah berebutan berarti nanti itu mungkin ujungnya ya dunia. Mungkin ujungnya dunia, ingin terkenal, ingin ini, ingin itu, sehingga lainnya disingkirkan, diganggu. Ini hati-hati, mudah-mudahan kita rebutan hanya dunia, dan mudah-mudahan dunia juga nggak rebutan. Ngalah. Rezeki nggak akan salah. Ya boleh menuntut hak, boleh. Tapi kalau memang menuntut hak harus perang, harus saling bunuh, mungkin ngalah enggak apa-apa. Ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi orang berebutan, dan nanti kalau ada emas gimana? Ya rebutan mesti. Orang selalu rebutan. Aku mendengar Rasulullah mengatakan yushiku al-furatu, hampir-hampir al-furatu Eufrat, sungai Efrat, an yuhsara an jabalin min dhab. Dikumpulkan di situ atau ada di situ apa? Gunung emas. Paman hadarahu fala ya'khud minhu syai'a. Yang datang ke situ jangan ngambil. Nanti ada emasnya jangan ngambil. Pasti nanti diburu, dikejar oleh orang lain, dibunuh. Nanti yang dapat bunuh lagi, sehingga 100 selamat satu. Ini. Wa man hamalahu ala an-naft, tadi yang membawa ke naft, yang ke minyak bumi, fa innahu yulzimuhu ala qauli hada. Berarti melazimkan dari seperti ini an-nahyu anil ahdi minan nafti, berarti nggak boleh ngambil minyak bumi. Kalau diartikan emas tadi minyak bumi, Rasulullah dilarang mengambil emas tadi, berarti dilarang mengambil minyak bumi. Jadi fa'inau yulzimu ala qawlihi liha dan nahyi afan tadi salah. Jadi melazimkan dari larangan tadi, atau nanti benar an-nahyi ya, an qawli lihada an-nahyu anil ahdi minan nafat, melazimkan dari perkataan ini, perkataan emas itu adalah minyak bumi, berarti larangan ngambil minyak bumi. Walam yakul bihi ahadun, tidak ada yang berpendapat satupun. Jadi nggak benar diterjemahkan dengan minyak bumi. Kenapa? Karena minyak emas tadi nanti datang nggak boleh ngambil, dilarang mengambil. Kalau tidak ada minyak bumi nggak boleh diambil. Ya tidak mengapa. Intinya ya terserah, semua dunia untuk kalian. Waqat rajaha al-Hafidz Ibnu Hajarin ana sababal man'i minal akhdi
Kok ada? Ana sababan minal ahdi min hadza. Ada alifnya atau tidak ada? Hah? Hadza atau lihada? Langsung, oh itu hanya panjang itu ya, wafan. Min hadza dzahab. Minal ahdi min hadza dzahab. Sebab larangan mengambil emas itu lima yansya'u, karena apa-apa yang akan muncul an akhdi dari mengambil itu fitnah, minal fitnah di fitnah. Jadi kacau. Wal qitali alaihi, dan saling membunuh. Jadi kenapa dilarang? Karena nanti akan saling membunuh. Jadi saling mengatakan klaim milikku, milikku. Jadi dilarang mengambil biar selamat, enggak saling bunuh, dibiarkan saja. Wallahu a'lam. Baik. Yang ke-49, kalamus sibai wal jamadati lil insi. Ngomongnya binatang, buas, wal jamadat, ya benda-benda mati, sandal, tongkat, benda-benda mati, ngomong. Hewan juga ngomong. Ini belum terjadi. Film aja ngomongnya. Film anak kecil animasi. Jadi hewan-hewan saling ngomong. Nanti ngomong beneran. Ini ada hewan-hewan, nanti ada yang ngomong. Wa min asyratis sa'ah kalamus sibai lil insi. Termasuk tanda kiamat bicaranya serigala kepada manusia. Wa kalamil jamadati, jamadat, jadi dan berbicaranya jamadat, benda-benda mati, lil insani, kepada manusia. Hewan bicara kepada manusia, benda mati bicara. Baik, wa ikhbaruha, dan pengkhabarannya. Jadi bicara dan mengkhabarkan, tidak hanya sekedar bicara, tapi bicaranya kabar yang kita juga aneh kok tahu gitu loh. An hadasin fi ghiyabihi. Jadi kejadian ketika orang itu nggak ada. Jadi nanti benda-benda itu memberitahukan, itu loh istrimu selingkuh gitu. Jadi benda-benda itu ngomong, sandalnya, pakaiannya atau yang lainnya ada yang ngomong gitu, beritahu. Nah, anhiyabi, ketika dia nggak ada, hi kepada manusia. Ketika manusia nggak ada di suatu tempat, dikabarkan kejadian di tempat tadi. Kita meninggalkan rumah, pergi merantau. Di rumah ada apa-apa diberitahu nanti. Ini. Wa takallama ba'du ajza'il insan. Demikian juga anggota badan. Kalau hari akhir nanti memang bicarakan ya. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasadu arjuluhum. Nanti memang seperti itu ada. Kalau masalah apa? Di akhirat kita tidak ragu lagi. Kalau di akhirat ada apa? Bicara nanti. Jadi mulut kita dikunci, nggak bisa ngomong. Tangannya melakukan kebaikan ngomong, melakukan kejelekan juga ngomong. Kalau itu kita yakini sudah akhir. Ini enggak, ini kita masih hidup. Anggota badan kita bicara, kal fakhdi, paha, yukhbirur rajula, dia mengkhabarkan kepada seseorang bima ahdasa ahluhu ba'dahu, apa yang dikatakan keluarganya setelah dia tinggal. Nanti kita pergi ke suatu tempat, paha kita ngomong ke kita, istrimu lo gitu, gini gitu. Faqad jaa fil hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala jaa dibun ila ra'il ghanami,
datang serigala ke penggembala kambing, ke penggembalaan kambing situ, ra'il ghanam. Fa akhadha minha syatan, ngambil, menerkam apa? Seekor kambing, kambingnya penggembala. Fa talaba ra'i, ra'inya ngejar, rebut, menyelamatkan kambingnya. Hatta intaza'aha an minhu, intaza'aha minhu, sampai berhasil merebut dari serigala tadi. Ini segera datang mau ngambil, direbut, dipertahankan oleh pemiliknya. Qala fasaida adibu ala talin, akhirnya naik. Jadi ketika direbut lari agak tinggi gitu, tempat yang agak tinggi serigalanya. Fa'ak'a wastadfaro ak'a, ik'a. Ik'a itu ada dua. Ik'anya hewan itu terlarang. Ik'a sholat itu enggak terlarang. Ik'a sholat kan gini tuh. Ini enggak apa-apa. Ik'a hewan itu terlarang, yaitu ini dikeluarkan pantatnya kedua-duanya ke tanah. Itu dalam sholat dilarang, di luar sholat tidak apa-apa. Jadi ada, saya sudah nggak bisa, dulu bisa ketika sering olahraga, kan udah nggak bisa. Orang yang kan bisa duduk gini, anak kecil masih longgar. Ini duduk ke bawah langsung bisa anak kecil karena lemes. Ya, para atlet itu dari kecil dilatih akhirnya bisa. Tapi aslinya secara teori bisa itu. Karena ini tumbuh, daging-daging kita tumbuh, otot-otot tumbuh, akhirnya nggak bisa sekarang. Seperti itu. Wastadbaro, sampai dia meletakkan apa buntutnya itu di bawah pahanya ini, jadi nggak seperti depan gitu. Jadi buntutnya sepertinya di lindi, bukan di belakang gitu, depan. Nah, sambil ngomong, posisi gitu ngomong dia. Amatta ila rizki rizkin razaqanihillahu intaza'tahu minni. Engkau sengaja mengambil rezeki yang Allah rezekikan kepadaku dariku. Intinya ini kan rezekiku, kambing itu makananku gitu loh. Rezekiku kok kamu ambil. Kau sengaja mengambil rezeki yang Allah rezekikan kepadaku, engkau mengambilnya. Ini faqala rajulu tallahi in ra'aitu kal yaumi. In bermakna ma, jadi kadang-kadang in itu bermakna ma, tidak, demi Allah. Jadi sumpah itu tallahi, billahi, wallahi. Ada tak, ba, wawu, yang sering wawu Allah. Namun tallahi juga. Kal yaumi, saya enggak pernah melihat seperti hari ini. Di'ban yatakallamu, serigala kok ngomong. Qala di'bu ajabu min hada. Ada yang lebih aneh lagi. Rajulun fi nakhlat, di pohon-pohon kurma, bainal harratain, di antara dua kampung, yuhbirukum bima mado. Nah, ada yang lebih aneh. Nah, nanti ada orang yang bisa ngabarkan kejadian lampau. Wa bima huwa kainun ba'dakum, dan apa yang akan terjadi nanti. Aneh, maksudnya ini aneh, maksudnya mungkin ada seperti itu juga ada nanti, atau ya maksudnya perdukunan atau yang lainnya. Aneh ini. Wa kana rajulu Yahudian, dan laki-laki itu orang Yahudi. Faja'a ar-rajulu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya rajul ini wallahu alam orang Yahudi yang mengabarkan tadi, atau rajul tadi. Kalau rajul ini tidak, insyaallah. Ini karena dia datang ke Rasulullah.
Maka laki-laki tadi datang kepada Nabi. Wa ahbarahu. Baca ar-rajulu ila Nabi mengabarkan ada serigala ngomong. Ketika dia ngerebut kambing, tak rebut kembali, ngomong, oh ini rezeki Allah kok kamu ambil ini. Semakalan Nabiyu fasaddaqahu an-nabiyyu. Rasulullah membenarkan. Jadi benar, nyata itu. Jadi bukan mimpi, bukan sihir. Semakalan Nabiyu innaha amaratun min amarati baina yaday sa'ah. Itu tanda dari tanda-tanda sebelum kiamat. Jadi ada hewan yang bisa bicara. Qad ausyaka ar-rajulu an yakhruja fala yarji'a hatta tuha disahu na'lahu wa sautuhu ma'ah jasa ahluhu ba'dahu. Jadi bisa saja nanti hampir-hampir orang keluar tidak pulang sampai menceritakan kepadanya satu hati sahu, menceritakan na'lahu sandalnya, wasautuhu apanya, cambuknya, ma'ahdasa apa yang dilakukan ahluhu ba'da setelah dia tinggal. Jadi orang keluar belum pulang itu dapat kabar apa yang dilakukan oleh keluarganya. Rawahul Imamu Ahmad. Sedikit lagi, wa fi riwayatin lahu, riwayat Imam Ahmad juga, an Abi Sa'idin al-Khudri fadzakara qissata ila anqal, menyebutkan kisah yang sama. Serigala ngambil kambing, direbut kembali oleh pemilik kambing, ngomong, loh rezekiku kok direbut gitu. Yang kan rezeki saya makan kambing, itu intinya gitu. Akhirnya di belakang Rasulullah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shadaqa, benar. Memang benar. Jadi ada serigala ngomong ada Yahudi gini-gini, ada orang yang ngabarkan gini-gini, ya benar. Itu ada memang. Ini. Walati nafsi biyadi, demi zat yang jiwa ada di tangannya, la taqumus sa'atu hatta yatakallama hatta yukallima as-sibau al-insa. Enggak akan ada kiamat sampai hewan buas berbicara dengan manusia. Wa yukallima ar-rajula dan memberitahu kepada seorang azabatu sautihi, ujungnya apa namanya yang dipagang itu, yang untuk sapi dan sebagainya, cambuknya. Jadi ujung cambuknya memberitahu dia, wasyiraku na'lihi, serampat sandalnya, tali sandal, serampatnya sandal itu ngomong, wa yukhbiru fakhiduhu, dan pahanya memberi kabar bima ahdasa ahluhu ba'dahu, yang dilakukan istrinya setelah dia pergi. Jadi orang pergi, pahanya ngomong, istrimu gini-gini, istrimu melakukan ini dan itu, sandalnya ngomong, cambuknya ngomong, ini semua ya nanti, belum terjadi. Kaum mukmin harus beriman. Kita cukupkan, wallahu alam, masalah tadi rajul di sini mungkin orang Yahudi tadi, atau rajul tadi orang yang bercerita ini. Jadi bisa muslim, bisa kafir. Nanti kita lihatkan lagi nih sarahnya. Jadi maksudnya laki-laki tadi siapa? Yang ngomong ke Rasul tadi orang Yahudi, atau dia bukan orang Yahudi? Yang Yahudi orang yang di tengah kampung ramal ini itu, bisa tahu yang lampau, bisa tahu yang akan datang, itu orang Yahudinya, dan itu yang lebih dekat. Jadi orang ini sahabat cerita kok aneh gitu. Bener, itu bukan sihir, bukan ilusi, bukan mimpi, fakta gitu. Ini maksudnya Rasul membenarkan, dan nanti hari kiamat akan ada seperti itu sebelum kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.